Kegalauan pun melanda keluarga Jamin Ginting setelah mengetahui 6 jenderal dan ajudan jenderal AH Nasution yakni Pierre Tendean gugur dalam peristiwa tersebut. Suami saya tidak berada di Jakarta, hubungan telepon pun putus. Beliau ditugaskan memantau gerak-gerik Wapredam Subandrio di Medan dan Aceh, ujar Likas Tarigan, istri dari Jamin Ginting. Ia pun bergegas ke lapangan terbang Kemayoran, Jakarta untuk menitipkan surat kepada pilot yang akan menuju Medan. Isi suratnya singkat saja. Apa kabar abang di sana? Kami sehat dan selamat di Jakarta. Selamatkan dirimu. Sesampainya di lapangan terbang, ternyata pesawat yang akan menuju Medan sudah siap lepas landas. Tanpa pikir panjang, Likas yang saat itu berusia 41 tahun mengejar pesawat itu di landasan pacu sambil berteriak dan melambaikan tangan. Tidak cukup hanya di situ, ia pun mencari tahu keberadaan suaminya dengan mendatangi rumah Burhanuddin Ali yang merupakan sekretaris Waperdam Subandrio. Namun Burhanuddin juga tidak ada sehingga istrinya yang menemuinya. Saya tidak tahu keberadaan Maijen Jamin Ginting, sebaiknya ibu pulang saja karena situasinya genting di jalanan. Tidak puas dengan jawaban itu, ia pun menemui asisten 3 Maijen Pranoto yang saat itu sudah diumumkan oleh Presiden Soekarno sebagai caretaker Menpang AD. Sepanjang yang saya ketahui, Pak Jamin Ginting tidak mendapatkan bahaya, tetapi saya tidak tahu keberadaannya. Sebaiknya ibu kembali ke rumah saja, menunggu kabar dari Angkatan Darat, kata Pranoto. Tidak puas dengan jawaban Maijen Pranoto, Likas pun menelepon wakil suaminya yakni Wakil Asisten Operasi Brigjen Muskita. Pak Muskita, saya minta dikirimkan panser, kata Likas dengan lugas. Untuk apa, Bu? Tanya Muskita penuh keheranan. Saya mau ke rumah Bapak Subandrio, jawab Likas. Ibu tahu Subandrio itu siapa? Balasnya, saya tahu beliau Waperdam Menteri Luar Negeri, ucap Likas yang mulai tidak sabar. Ibu mau apa ke sana? Kata Muskita dengan nada khawatir. Saya cuma mau menanyakan keberadaan suami saya, kemana ditaruhnya. Mohon bantuannya, kirimkan saya panser jenderal, ucap Likas dengan nada membujuk. Pak Jamin Ginting sebelum pulang saja, ibu sabarlah. Justru itu yang akan saya tanyakan ke rumah Pak Subandrio. Tolong siapkan panser segera supaya saya bisa ke sana, Pak Muskita. Didesak terus, akhirnya Muskita mengatakan, Nantilah saya siapkan dulu. Ternyata yang dikirim ke rumah Jalan Sisingamangaraja nomor 12 bukan panser, melainkan istri Brigjen Muskita. Bu Muskita memberi pesan dari suaminya bahwa pansernya akan menyusul. Beberapa lama kemudian tiba-tiba telepon rumah sudah bisa aktif kembali dan telepon pun berdering. Dari suamiku, puji Tuhan suamiku selamat, kata Likas menceritakan kegalauan saat peristiwa G30S 1965. Dengan pengawalan ketat, akhirnya Jamin Ginting singgah sebentar di rumah menemui istri dan anak-anaknya. Ia pun berangkat lagi dengan panser menuju MBAD dan jenderal yang selamat diberikan perlindungan khusus di markas Kostrad di bawah kendali Maijen Soeharto. Likas menyadari kekeliruannya meminta dikirimkan panser, sebuah permintaan yang tidak mungkin dikabulkan oleh MBAD kecuali atas permintaan suaminya yang memegang kendali operasi MBAD. Ya, itu karena saya panik, katanya mengenang.